Xiaomi telah membanjiri pasar global dengan 5 versi HP dalam seri Redmi Note 13 meluncurkan 2 di antaranya. Redmi Note 13 dan Redmi Note 13 Pro pada Januari 2024 kedua model ini mendukung jaringan 4G. Konten ini akan mengulas tentang Redmi Note 13 model termurah dalam seri Redmi Note 13 dibandingkan pendahulunya Redmi Note 12. Model ini menampilkan desain yang lebih segar dan menawan meskipun tampak sederhana. Sebelum kalian memutuskan untuk membeli Redmi Note 13 berikut adalah beberapa fakta menarik tentang HP Redmi Note 13 4G yang perlu kalian ketahui. Informasi ini mungkin akan membantu kalian dalam mengambil keputusan untuk memilih Redmi Note 13 4G. Fakta menarik pertama adalah desain minimalis yang segar. Xiaomi telah mendesain kamera belakang Redmi Note 13 dengan tampilan yang teratur dan menawan. Smartphone ini menggabungkan dua lensa besar dengan dua elemen lingkaran yang lebih kecil. Menariknya, elemen-elemen ini yang terdiri dari lensa kamera dan lampu flash disusun tanpa modul yang mencolok, memberikan tampilan yang minimalis dan bersih. Desain minimalis ini diperkuat oleh rangka yang rata dan penutup belakang yang flat serta dengan pilihan warna yang menarik dan segar. Redmi Note 13 hadir dalam 3 pilihan warna mint green, ice blue, dan midnight black. Meskipun memiliki rangka dan penutup belakang yang flat, sudut-sudut smartphone ini dirancang sedikit melengkung membuatnya nyaman untuk digenggam. Fitur lain yang patut diapresiasi dari desain Redmi Note 13 termasuk bodi yang cukup tipis 7,97 mm bobot yang ringan 188,5 gram serta dilengkapi dengan sertifikasi IP54. Satu catatan terkait bodi smartphone ini adalah penutup belakangnya yang glossy material plastik. Penutup belakang dirancang untuk memberikan efek reflektif seperti kaca. Fakta menarik kedua adalah layar AMOLED ditingkatkan yang tajam dan cerah serta bezel tipis. Layar Redmi Note 13 memiliki ukuran 6,67 inci dengan panel AMOLED yang menawarkan resolusi Full HD+. Layar ini memiliki bezel tipis hanya sebesar 1,8 mm dan mendukung refresh rate 120 Hz serta touch sampling rate 240 Hz. Meskipun tidak banyak perubahan dari pendahulunya, Xiaomi memberikan dua peningkatan yang signifikan pada layar Redmi Note 13. Pertama, tingkat kecerahannya yang mencapai 1800 nits yang merupakan peningkatan 600 nit dari model sebelumnya, sehingga pengguna dapat dengan nyaman menggunakan ponsel ini di luar ruangan. Kedua, Redmi Note 13 kini dilengkapi dengan sensor pemindai sidik jari yang tertanam di layar. Meskipun bukan fitur baru, keberadaan sensor ini cukup langka pada ponsel dengan harga terjangkau. Layar ini memberikan kualitas tampilan yang baik untuk berbagai keperluan, termasuk menonton video dengan dukungan sertifikasi Widevine L1 untuk pemutaran film Netflix pada resolusi HD ke atas. Selain itu, layar Redmi Note 13 dilindungi dengan kaca Gorilla Glass 3, sehingga pengguna tidak perlu khawatir saat layar bersentuhan dengan benda logam. Lebih lanjut, HP Redmi Note 13 4G menawarkan bezel yang semakin tipis, suatu peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pendahulunya yang memiliki bezel lebih tebal. Dengan harga sekitar 2 jutaan, peningkatan ini benar-benar mencerminkan sebuah upgrade yang substansial. Fakta menarik ketiga sudah mendukung speaker stereo. Pada tahun lalu ketika Redmi Note 12 4G diluncurkan dengan speaker mono, banyak penggemar HP yang menyuarakan kekecewaan mereka. Di kelas harga 2 jutaan, Redmi Note 12 4G dengan speaker mono dirasa kalah bersaing dengan pesaingnya seperti Infinix yang sudah menawarkan speaker stereo. Namun di tahun 2024 ini, Xiaomi akhirnya membuat langkah besar dengan menggantikan speaker mono tersebut dengan speaker stereo. Perubahan ini merupakan peningkatan yang sangat penting bagi Xiaomi, menandakan komitmen mereka dalam meningkatkan kualitas audio pada perangkat mereka untuk memenuhi ekspektasi pasar saat ini. Fakta menarik keempat, ternyata HP ini masih pakai chipset Snapdragon 685 sama seperti pendahulunya. Kali ini kami merasa kecewa karena Xiaomi Indonesia membawa masuk HP Redmi Note 13 4G dengan chipset yang sudah lama, Snapdragon 685 dari Qualcomm. Meskipun demikian, Snapdragon 685 yang juga digunakan pada Redmi Note 12 sebenarnya masih merupakan SoC yang cukup mumpuni. Redmi Note 13 hadir dengan pilihan RAM yang cukup besar, tersedia dalam dua varian yaitu 6GB dan 8GB. Versi RAM 6GB dilengkapi dengan penyimpanan sebesar 128GB. Sedangkan untuk versi RAM 8GB tersedia pilihan penyimpanan 128GB atau 256GB. HP ini juga dilengkapi fitur Dynamic RAM Expansion yang memungkinkan penambahan RAM hingga 8GB bagi yang membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan.
Terdapat slot dual SIM hibrida yang mendukung kartu micro SD hingga kapasitas maksimal 1 TB. Fakta menarik kelima, peningkatan di segi kamera menjadi 108 megapiksel. Ketika Redmi Note 12 memasuki pasar Indonesia tahun lalu dengan kamera utama 50 megapiksel, Xiaomi kini memberikan kejutan besar dengan meningkatkan kamera mereka ke 108 megapiksel pada Redmi Note 13. Redmi Note 13 hadir dengan konfigurasi kamera yang mengesankan, menampilkan 3 kamera belakang dan 1 kamera depan, semuanya menawarkan kinerja yang solid. Ketiga kamera belakang pada Redmi Note 13 meliputi kamera utama 108 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel, semuanya disokong oleh satu lampu flash. Kamera depannya memiliki resolusi 16 megapiksel, semua kamera kecuali kamera makro mampu merekam video hingga resolusi 1080 piksel pada 30 fps. Dengan fitur stabilisasi video ACE untuk kamera utama dan ultra wide. Foto yang diambil dalam kondisi pencahayaan yang baik menunjukkan detail yang tajam dan warna yang menawan dengan rentang dinamis yang lebar. Bahkan dalam kondisi minim cahaya, fotonya masih mampu menampilkan detail yang baik dengan noise yang minimal. Fakta menarik ke-6, konektivitas HP ini masih lengkap. Redmi Note 13 dilengkapi dengan beragam sensor yang komprehensif, memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai fitur yang berguna. Sensor-sensor yang tersedia di ponsel ini termasuk akselerometer, sensor proksimitas, sensor cahaya sekitar, kompas, giroskop hardware, dan pemindai sidik jari yang tertanam di layar. Selain itu, fitur-fitur esensial lainnya yang dimiliki oleh Redmi Note 13 adalah infrared blaster dan NFC. Fakta menarik ke-7, ternyata baterai dan fast charging belum ada peningkatan. Redmi Note 13 menawarkan baterai berkapasitas 5000 mAh ketika datang ke pengisian daya. Redmi Note 13 mendukung teknologi fast charging 33 watt, yang memastikan bahwa pengisian baterai tidak memakan waktu lama. Fakta menarik ke-8, belum bisa merekam video 60 fps. Redmi Note 13 belum mendukung perekaman video pada frame rate 60 fps yang sebenarnya cukup umum, mengingat kebanyakan HP dengan chipset Snapdragon 680 dan 685 juga tidak menawarkan kemampuan ini. Resolusi maksimal untuk perekaman videonya adalah 1080 pixel pada 30 fps. Perekaman pada 30 fps sejatinya tidak menjadi masalah serius, tetapi keberadaan opsi 60 fps tentunya akan sangat membantu, terutama untuk menghasilkan video yang lebih halus saat diunggah ke platform seperti Instagram. Keterbatasan lainnya terkait perekaman video adalah fitur stabilisasi yang hanya tersedia pada kamera belakang, akibatnya rekaman yang diambil menggunakan kamera depan cenderung tidak stabil atau goyang. Fakta menarik ke-9, belum pakai HyperOS. Redmi Note 13 hadir dengan sistem operasi Android 13 yang dilapisi MIUI 14. Meskipun demikian, ponsel ini sedikit tertinggal mengingat sudah banyak smartphone yang dirilis pada Januari 2024 yang sudah menggunakan Android 14. Saya juga meragukan mengapa Redmi Note 13 tidak langsung dilengkapi dengan Android 14 bersama antarmuka HyperOS. HyperOS menurut laporan beberapa pengguna jauh lebih ringan daripada MIUI, menawarkan kinerja yang lebih lancar, responsif, dan perbaikan bug. Xiaomi belum mengonfirmasi sejauh mana pembaruan perangkat lunak yang akan diberikan untuk ponsel ini, namun berdasarkan tren sebelumnya, seri Redmi Note biasanya mendapatkan 2 upgrade Android utama dan 3 tahun pembaruan patch keamanan. Fakta menarik ke-10, HP Redmi Note 13 masih dijual 2 jutaan saja. Redmi Note 13 hadir dengan harga terjangkau yang sedang mencuri perhatian di pasar Indonesia dengan harga mulai dari hanya 2 juta rupiah. Tersedia dalam 3 varian, ponsel ini menawarkan pilihan yang cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna mulai dari RAM 6GB plus penyimpanan 128GB, RAM 8GB plus penyimpanan 128GB hingga konfigurasi tertinggi dengan RAM 8GB plus penyimpanan 256GB. Kesimpulannya, memilih smartphone tidak hanya tentang kecepatan tertinggi bagi banyak orang, kenyamanan penggunaan dan keandalannya dalam berbagai situasi yang lebih penting, dan itulah yang ditawarkan oleh Redmi Note 13. Meskipun Redmi Note 13 adalah ponsel yang memiliki banyak kelebihan, ternyata perangkat ini belum ideal untuk kebutuhan gaming. Hal ini dikarenakan kemampuan grafis pada Redmi Note 13 yang terbatas pada pengaturan medium dan belum mampu menangani pengaturan grafis tingkat tinggi dalam game. Jika kebutuhan utama kalian adalah gaming, Poco M6 Pro mungkin merupakan pilihan yang lebih tepat. Ponsel ini dirancang dengan spesifikasi yang lebih mumpuni untuk menjalankan game dengan pengaturan grafis tinggi, memberikan pengalaman bermain game yang lebih lancar dan memuaskan.
Namun bagi pengguna kasual yang tidak terlalu fokus pada gaming, Redmi Note 13 masih menjadi pilihan yang sangat baik. Dengan harga yang kompetitif dan fitur-fitur yang memadai untuk penggunaan sehari-hari, Redmi Note 13 tetap menjadi pilihan yang menarik bagi kebanyakan orang.